Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pertemuan ke-8 ini kita bisa melanjutkan materi yang kemarin kita bahas ya mengenai ada beberapa latihan yang mungkin harus kawan-kawan kerjakan kemarin ya. Baik, silakan dibuka di halaman 22 kemarin ya. Oke, silakan buka di halaman 22. Baik, saya akan share screen. Allahu Akbar. Jangan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan berkah terhadap apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, kawan-kawan yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas mengenai latihan yang harus kawan-kawan kerjakan dari pola hadhihi. Ya. Nah, sekarang kita lihat polanya. Nah, hadhihi ini adalah mu'annas. Ya. Hadhihi ini mu'annas. Maka kawannya juga harus mu'annas. Terserah pian mau apa, bebas. Mau thalibatun, thalibatun, nah gitu. Atau muhandisatun, terserah pian. Ya. Yang penting polanya benar. Ya. Atau apa saja. Kemudian terjemahkan, ini adalah seorang pelajar, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang nomor 2, tilka, muannas, silakan pian cek juga. Kemudian hiya, muannas, cek juga sebelahnya. Huwa, muzakkar, jadi cari yang kawan muzakkar, misalnya huwa tolibun. Nah, huwa tolibun. Silahkan ya. Bentar ya. Huwa tolibun, dia adalah seorang pelajar. Anti tolibatun. Jadi dulu pernah kita diskusikan dengan kawan-kawan sebelum pian, bagaimana Pak misalnya agar jawabannya itu antara dua aja Pak, antara tolibun dan tolibatun saja. Secara struktur tidak masalah, tolibatun saja Pak, boleh saja. Ya, mau tolibun, tolibatun semua. Jadi jikanya hada huwa pakai tolibatun, jika nomor 5 anti menjadi apa? Talibatun. Nomor 6 hada, kembali lagi hada talibun. Kemudian zalika talibun lagi karena dia muzakkar. Anak boleh muzakkar muannas, anak talibun. Anta talibun. Semua jawabannya talibun. Nah, secara struktural tidak masalah, tapi secara etika bagusnya jangan gin karena sifatnya kan kita ingin mengembangkan kemampuan ya. Karena kita sifatnya mengembangkan kemampuan, maka bagusnya kawan-kawan itu mencanangkan beberapa teks Arab atau teks kalimat yang memang ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari semalam. Ya. Dari Jadun sampai Mustasfa kemarin. Ada 16 teks yang sudah pian hafalkan sampai sekarang, ada 16 teks, lumayan kan? Lumayan banyak gitu maksudnya. Nah, maka manfaatkan yang 16 teks ini supaya apa ya, bisa dikatakan maksimal hasilnya belajarnya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang bagian 2 atau bagian 4, at-tadrib ar-rabi', bagian yang keempat, Bapak saya seorang dosen. Bapak artinya abun, bahasa Arabnya. Kemudian bapak saya boleh apa? Abun anak. Salah. Sudah kita pelajari pakai domir. Menjadi abi. Ya. Atau anak abun dong Pak. Kalau anak abun berarti saya bapak, bukan bapak saya. Berarti saya yang jadi bapak gitu ya. Saya minta maaf dari kemarin apakah saya pernah sampaikan atau belum ya, bahwa setiap kali saya melihat ke atas ini bukan berarti tidak melihat ke pian ya, karena kameranya di bawah, sementara layar saya di atas. Ini mungkin
komputer zaman sekarang kali ya. Jadi komputer itu zaman sekarang layarnya di bawah. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat layar, otomatis mata kita itu ke layar, tapi kadang kita ke atas. Nah, kayaknya. Ini kan aku ke atas nih. Ya, nah, kenapa jadi ke atas pian mata pian Pak? Kadang ke bawah Pak? Karena bukan aku kadang melihat pian, tapi pada prakteknya ya. Pada prakteknya memang karena kameranya di bawah sini ya. Kameranya di bawah. Baik. Nah, itu saya sekedar catatan saja ya, supaya dikira-kira, Bapak ini kadang meherani ulun. Bukan. Ya, tapi pada prakteknya kadang memungkinkan. Ya. Baik. Nah, sekarang bagian nomor 2. Coba kita lagi. Maaf, belum ya tadi ya. Abi muhadirun. Nah, muhadirun. Ayahku seorang dosen. Jangan anak Abi salah ya. Saudaramu, saudara apa bahasa Arabnya? Akhun ya. Karena saudaramu itu adalah akhun, nah ketika ditambahkan dengan kamu, apakah menjadi akhun anta? Bukan. Jawabannya bukan akhun anta, tapi ukhtun ya. Nah, jadi kalau misalnya akhun, maka menjadi menjadi akhuka. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saudaramu laki-laki, nah maka berubah menjadi apa? Maka berubah menjadi akhuka. Nah, karena di sini ada akhun, maka kita tambahkan menjadi akhuka. Nah, gitu ya. Akhun, akhuka. Baik. Jadi begitu tadi ya, mengenai pola dari pembentukan susunan dalam bahasa Arab ya. Jadi yang nomor tadi apa? Saudaramu. Coba kita lihat di atas apa arti saudara. Nah, ini kenapa jadi ada ukhti, ada akhuka, akhuka. Kenapa jadi pakai wow tuh Pak? Nah, jawaban itu sebenarnya ada yang kita bahas tapi tidak kita bahas perlu di sini. Ikuti saja yang penting ya. Jadi kalau akhun, saudara laki-laki ya. Baik. Nah, ketika kita ganti menjadi kak pakai domir menjadi akhuka karena di sini ada domahnya. Nah, akhuka, akhuki. Tapi kalau akhuhu, akhuhu, akhuha. Gitu ya, karena wawnya ini menunjukkan akhun asalnya. Maka jawabannya menjadi akhuka, akhuka tajirun. Nah, kenapa jadi muzakkar Pak? Karena akhun muzakkar, maka di sini juga harus muzakkar ya. Kalau di sini akhuki Pak, tetap jangan pedulikan dengan perubahan soal. Misalnya di sini akhuki, apakah jawabannya tajirun Pak? Oh, jangan Pak, jangan-jangan tajiratun, bukan. Jawabannya salah. Karena Pak? Karena ini fokuskan adalah akhunnya. Jangan terkecoh atau melihat dengan domir yang nebeng. Ya, jangan melihat domir yang nebeng. Baik, itu tadi nomor 2. Sekarang nomor 3, hadza, ini dulu kalimat ini. Hadza, ini adalah paman dari ibu. Jadi kalau amun itu paman juga tapi dari ayah ya. Kalau khalun ini paman juga, julak di bahasa Banjarnya, tapi dari dari ibu ya. Jadi kalau amun itu paman dan acil, kalau khalun julak laki dan julak bini. Nah, itu tahu aku bahasanya apa ya. Tapi bahasa itu sangat luas, jadi dia untuk kalimat paman saja mungkin banyak definisinya ya. Oke. Nah, baik, bagaimana jawabannya? Hadza khaluka. Khaluka ini adalah paman kamu. Ya. Hadza khaluka. Jadi nanti kalau misalnya ujian
semesteran, maka kawan-kawan harus menghafalkan ini ya, perubahannya, jawabannya, atau hal-hal yang berhubungan dengan membuat kalimat itu ya, membuat kalimat ini nih yang hadza bla 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 ya. Maka sering-sering saja nanti diulang lagi materi ini, makanya kalau bisa sih bukunya itu dicoret boleh, tapi pakai pensil saja. Tapi untuk latihan tapi buku tulis ya. Nanti ketika mau ujian, kawan-kawan bisa mengisi lagi. Ketika diisi lagi, kosong lagi, cek lagi jawaban benar, kada sih jawaban saya sudah gitu. Kalau sudah benar dan yakin benar, insya Allah Anda mampu aja lolos di semester ini ya. Tapi kalau ada mampu benar, jangan putus asa, terus belajar, 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 sampai bosan belajar. Kenapa dicoret-coret Pak? Bukan di sini contoh saja ya, artinya kita itu belajar jangan pernah putus asa ya. Selama tidak bisa, itulah kenapa kita harus belajar lagi. Selama tidak tahu, itulah kenapa kita harus belajar terus. Nah, jadi otomatis kita akan terus mengembangkan kemampuan kita untuk terus berkembang, untuk terus belajar ya. Nah, kalau kita putus asa, nanti khawatirnya ketika kita tidak paham, udah gini dah, bosan dah, kalau bisa juga. Karena gini dah, mau ulang aja gini dah, semester depan jangan mengulang di semester depan. Gitu ya. Masa gitu aja putus asa ya. Nomor 4, ibu saya adalah seorang guru. Ini gampang ya. Omun asalnya menjadi Umi ya. Umi, ibu saya. Mudar Risatun, ibu saya seorang guru perempuan. Mudar Risatun. Pak, kalau di sini misalnya Umuka, Bang, Pak. Umuka, jawabannya apa yo? Mudarisatun atau mudarisun? Mudarisun apa mudarisatun? Ya, jawabannya adalah mudarisatun. Kenapa jadi mudarisatun, Pak? Karena di sini muannas. Tapi kan Pak di sini muzakkar, Pak. Nah, itu kan nebeng saja. Nah, kayak aku betakon ke pian binian misalnya siapa Rizka kaja kok ibu pian tuh guru kah? Maaf binian ya. Siapa ya misalnya Muhammad ibu pian tuh binian kah? Ibu pian tuh gue salah dong. Allah minta maaf lah ya. Ibu pian itu guru kah? Nah yang kotakon itu kan mama pian kan, bukan piannya. Karena yang kotakon piannya ya mungkin bisa jadi laki-laki bisa perempuan. Tapi yang kotakon adalah mama piannya itu. Nah maka karena kotakon itu mama pian, maka jawabannya juga harus muannas. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya itu kita bingung Pak membedakan antara muzakkar atau muannas. Umun kan Pak karena pakai ta marbutah Pak. Nah, maka solusi terbaiknya adalah pian hafal terjemahnya. Sama seperti bintun. Bintun kan tidak ada ta marbutahnya ya. Dia perempuan tapi anak perempuan. Nah, maka konteksnya bintun juga bagian daripada bagian daripada model bahasa Arab yang perempuan atau muannas tapi tidak memiliki tak marbutah di akhirnya ya. Nah, jadi itu pian hafal, umun, kemudian ada bintun ya. Kemudian yang nomor 4, ibu saya sudah ya. Nomor 5, anak laki-laki. Anak laki-laki apa? Waladun ya, waladun. Ketika bertambah kam perempuan menjadi waladuki. Oke, sip. Waladuki to. Nah, tolibun kah, tolibatun kah? Ayo, tolibun atau tolibatun? Alhamdulillah. Tolibatun. Salah. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya cukup tolibun saja. Kenapa jadi tolibun, Pak? Iyalah, karena yang pelajar itu siapa? Anak kan, bukan kamunya. Yang jadi pelajar siapa? Anak. Sementara kamu ini hanya nebeng. Waladun itu anak laki-laki. Sementara kamunya perempuan. Misalnya kutanyakan Rizka, anak pian pelajar kah? Sementara Rizka tahu anaknya atau siapapun, anaknya perempuan.
anaknya laki-laki, maka disebutkan apa? Waladi tolibun. Atau hal waladuki tolibun, apakah anak perempuanmu, wahai Aisyah atau Fatimah, seorang pelajar laki-laki? Jawabannya na'am. Na'am. Waladi tolibun. Nah, tapi kalau sudah pakai ya bebas ya. Waladi tolibun. Boleh muzakar, boleh mu'annas. Gitu ya. Oke. Sip. Sekarang Pian fokus saja di sini, lihat-lihat gambar Pian, ya. Coba Pian dengarkan dan Pian gambari atau nomori, ya. Nomor 1, tapi bisa dikumpulkan. Anda cuma mencek saja. Nomor 1 waladun. Nomor 2 bintun. Silakan bawa bukunya dulu lah, buka bukunya. 1 waladun, 2 waladun. Dah, buku tulis, buku langsung nggak apa-apa. 1 waladun, nomor 2 bintun, cari bintun. Nomor 3 jadun. Nomor 4 mustashfa. Nomor 5 abun. Nomor 6 sukun. Nomor 7 mazra'atun. Nomor 8 majunya Pak, namanya juga istimak saja. Mendengarkan dan coba cek benar atau salah jawaban saya. Nomor 8 apa tadi? Diwanun. Ayo. Diwanun apa? Nomor 9 ibnun. Nomor 10 ummun. Dah? Perlu tinggi. Tapi kan Pak soalnya ada apa? 25. 10 gin. Sisanya ada latihan. Silakan Pian pilih jawaban Pian tadi apakah sudah benar atau keliru. Tapi Pak di sini Pak ada 2 jawabannya Pak. Ya silakanlah isi 2 dengan nomor yang sama. Apa ribetnya sih? Oke ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mungkin agak keliru kita buka dulu sih ya. Silakan kita cek. Ayo kita cek ya. Nah, apakah sudah benar jadun nomor 1 apa tadi? Waladun. Mana waladun? Waladun mana waladun? Anak laki-laki. Oh, tidak ada anak laki-laki ya. Oh, ini dia. Anak laki-laki. Kemudian ada bintun. Nomor 2 bintun. Nih anak perempuan ini bintun. Kemudian nomor 3 jadun di atas ya. Oh, ini gampang nih. Nomor 4 mustashfa paling bawah. Nah, ini gambarnya tadi kayak di ulin ya, rumah sakit ulin. Nomor 4, nomor 5 abun. Abun di atas ya. Nih, abun naik pesawat hendak bawa umroh. Iya, kita akan saja bahwa mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji atau umroh. Ya, mudah-mudahan niat itu boleh dan bahkan bagus. Apalagi niat pian itu disertai dengan usaha. Dengan menabung 100 rupiah, aku berniat mudah-mudahan kau berangkat haji dan menunaikan ibadah haji nanti. Insya Allah Allah catat sudah ada usaha. Bukan pasrah, karena aja gini yang madangi sugih. Apabila selama ada kemauan, selama ada kemampuan, langsung saja jalankan.
Oke. Sekarang nomor 6 sukun pasar. Nih ya, sukun. 7 mazra'atun sawah. 8 diwanun. 9 ibnun. Ibnun tidak ada ya ternyata ya. Saya salah paham. Saya pikirnya ibnun. Ternyata dia adalah saudara. Maaf ya. Nomor 10 umun. Umun ini. Silakan pen cek ada salah berapakah saya. Silakan pen cek nih ya. Cek. Ayo, salah berapakah saya? Cek, saya ambil minum bentar. Oke ya. Alhamdulillah. Saya di kantor setiap hari, ada di kantor lagi. Kalau mau ke Fakultas Syariah, silakan jalan-jalan ke sini. Terima kasih juga atas atensi kawan-kawan hanya melihat via YouTube videonya. Anggaplah ini kayak ruang guru ya. Anggaplah seperti itu aja. Ya. Oke, lanjut ke dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad. Ma ismuka? Ismi Anisa. Man hadza? Hadza akhi. Huwa Muhammad. Hal huwa muhadirun? Naam, huwa muhadirun. Hal hadhihi ukhtuki? Apakah ini saudari perempuanmu? Naam, hadhihi ukhti. Syukran, afwan. Nah, jadi yang perlu pian pahami selain daripada pola, jawaban syukran harus dibalas dengan afwan. Ya. Ini namanya pola. Syukran, afwan. Syukran, afwan. Ya. Baik. Nah, jika kalimatnya ini diisi dengan kalimat-kalimat yang pian inginkan, dengan kalimat tadi misalnya hal hadza muhadirun, na'am huwa hadza muhadir, atau hal huwa muhadirun, apakah dia muhadir? Na'am huwa muhadirun, dan seterusnya ya. Gampang saja ini. Oke, tidak perlu kita bahas sepenuhnya. Lanjut ke bagian cerita. Nah, sekarang tugas pian adalah tulis teks ini, kemudian besok kumpulkan terjemahannya. Teks ini pian tulis dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab, ya bahasa Arab ya. Pian tuliskan ke dalam tulisan pian, buku pian, kemudian pian andaki apa ini Pak? Barangnya. Pian andaki terjemahannya di bawah. Ya. Silakan terjemahkan di bawah teks bahasa Arab yang sudah ada contohnya ini, kemudian pian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tapi kan Pak Ulun kada tahu Pak terjemahannya. Baik, saya akan bantu yang mungkin sulit saja ya. Usrah, apa arti usrah? Keluarga. Tatakawanu, terdiri. Mumarridatun, perawat. Naisyu, kami tinggal. Sa'idah, bahagia. Nah, udah. Yang lainnya gampang, silakan pian apa ya? Pian jawab atau bukan jawab sih ya. Latihan, pian menerjemahkan dan besok dikumpul teks dari bahasa Arab ini ya. Kenapa harus besok Pak? Ya sabarlah. Santai saja. Ya. Jangan terlalu beban belajar tuh ya. Nah, baik, kita lanjutkan materinya. Bagaimana dengan ini, Pak?
Ini kan bisa di PRK, ini latihan saja. Ya. Baik, kita akan coba latihan. Salwa, siapa Salwa itu di sini? Oke, oke. Siapa dia Salwa? Nah, silakan pian jawab. Juga besok juga dikumpul di situ. Ya. Jadi ada 2 PR yang bisa dikumpul. PR saja, jangan hari ini ya, santai saja. PR saja. Pertama, teks Anda tulis dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, jawab susunan ini. Ahmad Muhadirun. Dari mana jawaban Muhadirun nih Pak? Coba kita lihat di atas. Nih di atas jawabannya. Ada ya. Di sini ada Ahmad Muhadirun. Nah, berarti jawabannya Ahmad Muhadirun. Bagaimana dengan yang lainnya Pak? Nah, silakan pian jawab. Ada Salwa, ada Ibrahim, ada Musa, Zainab, Aisyah. Ya. Cukup demikian atas atensinya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah atas materi pelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk kawan-kawan mudah dalam mempelajari bahasa Arab, karena Quran dengan bahasa Arab, mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab juga kita muncul kecintaan dengan Al-Quran, membaca Quran, membaca terjemahannya, dan memikirkan atau memahami dari tadabbur ayat-ayat tersebut. Nah, itu tujuannya dalam belajar bahasa Arab. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.